Saudara, dimanapun Anda berada, saya Susi menjumpai Anda dalam acara Firman hari ini. Harapan saya Anda tidak terlalu sibuk hari ini sehingga Anda bisa belajar tentang Tuhan dan firman-Nya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa. Baiklah, selamat bergabung dan terima kasih Anda telah memilih acara ini untuk Anda nikmati. Saya Susi sekali lagi mengucapkan salam hangat dan selamat mengikuti acara kesayangan Anda ini. Saudara, doa adalah berhubungan atau membina relasi dengan Tuhan. Layaknya bila kita menjalin relasi dengan sesama. Ketika kita menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain, kita bisa segera tahu apakah hubungan itu berjalan benar atau salah, baik atau buruk. Dan ketika kita sadar bahwa ada yang tidak beres dalam hubungan dengan sesama, maka kita menjadi agak kaku, agak sedikit tegang, dan kurang intim atau kurang dekat. Biasanya bila hubungan antar sesama berjalan tidak baik, yang terjadi adalah hubungan yang basa-basi, tidak ada yang istimewa, dan tidak ada yang berarti. Dan bila keadaan ini dibiarkan, maka lama-kelamaan atau cepat atau lambat, komunikasi akan terhenti. Komunikasi akan tidak ada lagi atau bahasa kasarnya putus hubungan sama sekali. Hal yang sama terjadi dalam doa. Karena doa adalah merupakan jalinan komunikasi antara manusia dan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa doa merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Kita datang kepadanya, kita berbicara kepadanya, bukan saja sebagai Tuhan atau Raja, tetapi juga sebagai Bapa dan sebagai teman. Dan hubungan dengan Tuhan itu bisa saja terhalang atau terganggu. Gangguan itu bisa saja berupa dosa atau berupa benda, aktivitas, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang merupakan penghalang kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa saja meletakkan benda atau aktivitas apa saja di atas Tuhan. Kita bisa mengutamakan benda daripada Tuhan. Kita bisa menjunjung tinggi aktivitas atau pekerjaan kita di atas otoritas Tuhan. Bahkan kita bisa menyembah dan mendewakan benda dan pekerjaan kita. Kita juga bisa menjauh dan berontak kepada Tuhan, karena kita mempertahankan benda atau apa saja yang kita anggap lebih penting dari Tuhan. Kita tidak heran bila doa-doa kita bisa hambar, hanya berisi kata-kata yang hampa. Memang bila hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka doa-doa kita tidak berarti dan tidak ada hormat dan pujian kepada Tuhan. Saudara, mari kita melihat lebih dalam apa saja yang bisa menjadi halangan atau gangguan dalam kehidupan doa kita. Salah satu yang dapat merusak doa kita adalah adanya konsep yang salah tentang Tuhan kita. Banyak orang memiliki konsep yang salah tentang siapa Tuhan. Suatu hari ada seorang mahasiswa bertanya kepada dosennya, seorang profesor yang sangat pandai dan baru saja mendapatkan gelar profesornya. Dan profesor itu sedang menjelaskan tentang kuasa dan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas. Lalu mahasiswa itu mengajukan pertanyaan begini. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar itu memiliki waktu untuk saya? Bila Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini, mengendalikan gunung, laut, dan daratan, dan Ia menguasai semua itu, apakah Ia masih peduli terhadap saya yang miskin dan hina ini? Mendengar pertanyaan itu, sang profesor kemudian tersenyum dan berkata, "Anak muda, masalahnya adalah Anda memiliki konsep yang salah tentang Tuhan. Memang Tuhan yang sedang saya bicarakan ini adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya dan otoritasnya. Tuhan mengendalikan dan memerintah seisi dunia ini, dan Tuhan tentu saja mengendalikan segala sesuatu dengan sangat mudah, dan itu bukan menjadi masalah yang besar bagi Tuhan. Jika kita berpikir bahwa Tuhan sibuk mengurus dunia
dan tidak ada waktu untuk mempedulikan kita, maka konsep kita tentang Tuhan adalah salah. Kita mengecilkan Tuhan. Tuhan bukan lagi Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Konsep Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengasihi manusia secara pribadi. Ia mengasihi Anda, Ia juga mengasihi saya, dan mengasihi siapa saja. Dan Tuhan ingin dekat dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bila kita memiliki masalah dalam doa, maka kita sedang memiliki konsep yang salah tentang Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang tunggal dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Saudara, Anda masih di acara Firman hari ini dan masih tetap bersama saya Susi, dan kita masih membicarakan mengenai doa. Tadi kita sedang membahas tentang hal-hal yang menjadi penghalang komunikasi kita dengan Tuhan. Salah satu hal yang menyebabkan kita memiliki masalah dalam doa kita adalah konsep kita yang salah tentang Tuhan. Hal lain yang menjadi penghalang relasi kita dengan Tuhan adalah diri kita sendiri. Bila ada yang salah pada diri kita, yang kita sembunyikan, bisa saja menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, apa biasanya yang salah pada diri kita? Ya, kita bisa saja menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, menyimpan dosa, kebencian, dan lain sebagainya. Semua itu bisa menjadi penghalang relasi kita dengan Tuhan. Mungkin kita masih bisa berdoa, tetapi kata-kata kita yang kita ucapkan bukan dari hati kita. Kata-kata yang kita ucapkan bisa saja kata-kata yang tidak berarti, atau kata-kata yang mengandung manipulasi, basa-basi, dan lain sebagainya. Kalau kita pernah memiliki pacar yang pura-pura cinta, kita tahu kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang berupa rayuan belaka, atau kata-kata yang penuh dengan kemunafikan. Saudara, ada banyak pendeta menyaksikan bagaimana para umat yang tiba-tiba berteriak kepada Tuhan, ingin bertobat dan menyesali semua dosa-dosanya. Kebanyakan umat yang begitu ada dalam tekanan yang sangat kuat. Misalnya, rasa sakit yang tidak tertahankan, rasa takut yang mencekam, dan juga mungkin kepanikan yang luar biasa. Situasi tersebut membuat seseorang tiba-tiba datang kepada Tuhan yang tidak pernah ia sembah, tidak pernah ia puji dan percayai. Memang ada banyak orang yang bertobat saat ia mengalami tekanan dan pergumulan yang hebat. Tetapi ada pula orang yang menipu Tuhan, seolah-olah ia sungguh-sungguh menyesal, tetapi setelah tekanan reda atau setelah pergumulan usai, ia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Ia tidak lagi menyembah Tuhan, apalagi melakukan perintahnya. Nah saudara, bagaimana dengan doa-doa kita? Bagaimana dengan doa-doa kita selama ini atau saat ini? Apakah doa-doa kita hanya terdiri dari kata-kata yang tidak ada artinya? Tidak ada ujung pangkalnya? Dan tidak ada kesungguhan? Atau mungkin doa-doa kita berisi kata-kata yang menipu Tuhan? Atau mungkin bahkan kita sudah tidak pernah berdoa lagi? Mari kita berpikir dan kita merenungkan bersama. Mengapa hubungan kita dengan Tuhan tidak baik atau bahkan putus sama sekali? Mari kita renungkan mengapa kita seolah memberontak kepada Tuhan. Mari kita pikirkan dan renungkan bersama mengapa kita menjauh dari Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saat ini saya ingin sendiri. Biarkan saya mengatur hidup saya sendiri dengan cara saya sendiri. Saya tidak ingin melakukan kehendak-Mu. Saya tidak ingin setia kepadamu, dan saya tidak ingin menyembah-Mu. Saudara, padahal Tuhan selalu menginginkan kita bertobat dari pemberontakan kita. Tuhan ingin kita menyembah Dia. Tuhan ingin kita setia kepadanya dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tuhan ingin kita taat hanya kepadanya. Bila kita melakukan seperti yang Tuhan inginkan, maka
tentu kita akan memiliki hubungan yang baik dan sehat dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan tentu saja akan mempengaruhi doa kita kepadanya. Perlu kita mengerti bahwa kita berdoa kepada Tuhan yang tak terbatas kuasanya dan kebesarannya. Tuhan yang mengasihi dan peduli kepada kita, dan Tuhan yang selalu menunggu kedatangan kita karena kita sangat dikasihinya. Jadi penting bagi kita untuk melihat dan menyadari bagaimana hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan? Apakah kita taat kepadanya? Bila hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan dan hidup kita dalam kehendak dan perintahnya, maka hubungan kita dengan Tuhan sungguh dekat. Dan doa-doa kita akan sungguh berarti, penuh penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Saudara, bila Anda ingin bertanya tentang firman hari ini atau Anda ingin membagikan pengalaman rohani Anda kepada kami, Anda bisa bersurat ke acara Firman Hari Ini, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081 333 777 386. Sekali lagi alamat kami adalah acara Firman Hari Ini, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa SMS ke nomor 081 333 777 386. Doa dan harapan saya Anda akan mendapatkan kedamaian sejati dari Tuhan Yesus Kristus, dan saya Susi mohon pamit serta sampai jumpa.